sesuai yang saya upload ya, pemilik account Vina Teran ya. Jadi dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Nggak ada, gimana dulu bisa ngubungi setan kan, nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain dia. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Bukan. Anak di bawah enggak. Ngarang. Apa? Bukan diduga ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Enggak. Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi ya. Nah untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah biasa dia kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang nge-scroll. Mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja gitu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini ya. Tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak kepolisian. Oh kalau maaf ya Allah maaf ya, semuanya kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Apapun itu, mau siapapun backgroundnya dia, apapun saya tetap lanjut. Iyalah, iya udah. Kan kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak ini kan, sekarang dia udah bisa lihat sendiri. Terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan. Dan otomatis lah dia punya ya refleks dia marah pasti. Iya kan, refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan. Dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja ya saya tenangkan dia ya. Onyo percaya aja nanti saya selesaikan satu-satu. Iya pasti. Tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya. Jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin udah gini, enggak, pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya gitu. Kenalin kagak, gue kagak paham, lihat mukanya gue baru di situ. Tapi kan dia ikut-ikutan komen kan, ikut-ikutan komen ya nanti kan dari cyber kan pasti akan berkembang ya, pasti akan berkembang gitu ya. Jadi mungkin ya mungkin beliau akan dipanggil diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan begitu ya, karena beliau sudah sempat komentar soalnya enggak nanti pihak kepolisian lah yang ngomong. Enggak saya pastikan enggak, tapi nanti pihak kepolisian lah yang lebih enak menjelaskan ya. Pokoknya orang yang ngalami gangguan nggak akan bisa buat yang seperti ini, nggak kepikir lah, pasti orang waras ini, patut diduga orang waras. Nggak ada lanjut ya. Kalau maaf-maafan nanti nggak itu ya, nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya dia. Iya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut mendampingi. Tapi buat saya gini, udah ini udah urusan orang tua aja. Onyo fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuman kan jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak, belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Iya kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Makanya kalau saya bilang saya lewat Bang Minola ya nggak main-main gitu. Udah nggak bang, kalau ini mah nggak, saya serius aja gitu, udah bener-bener. Dan kita tungguin sampai kemarin ya, nggak ada, dia terus menjadi-jadi. Enggak kan, kalau saya bilang saya berdiri atas nama anak aja. Enggak, gue pakai kalau tentang anak deh. Gue kalau tentang anak ya terutama anak-anak yang bocil itu ya, kelihatannya itu kan masih kecil banget gitu ya. Dia mengerti atau menilai orang lain juga nggak pernah, ya kan, seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja gitu. Iya apalagi anak, iya pasti. Dan rasanya ketika saya kemarin pergi keluar kota sama dia itu rasanya itu udah campur aduk, sedihnya ada di badan, terus tapi kita harus bawa dia ketawa, itu udah campur aduknya
Ya. Udah luar biasa. Tapi kalau kita sedih di mata dia, nanti dia kan Thalia itu berasa orangnya apa? Perasa. Dia perasa gitu. Jadi tanpa lu ngomong apapun dia udah Peka, ya dia peka banget gitu. Dia makanya dia nggak bisa ngucapin ulang tahun. Karena kalau dia ngucapin ulang tahun dari dulu pasti nangis. Misalnya selamat ulang tahun ayah gitu, selamat ulang tahun bunda, pasti dia nangis gitu. Jadi makanya dia dari kecil udah ngerti banget suasana haru buat dia gitu. Kalau Thalia ya mungkin gaya cara kita dulu beda ya sama anak sekarang gitu. Cuma kalau sama Thalia ya aku biasakan untuk pancing dia dulu sampai dia mau ngomong baru. Nah biasanya saya dapat informasinya dari adiknya tuh Tania. Saya dapatnya dari dia. Kan Tania kan ceplas-ceplos tuh ya kan. Jadi taunya dari dia dulu. Oke, terus saya pura-pura nggak dengar. Terus dia kode-kodean mata tuh berdua supaya ayahnya nggak tahu. Ntar baru kalau saya lagi berdua sama dia atau dia lagi digendong, nah baru tuh dia cerita. Biasanya Thalia itu mesti berdua baru. Tapi kalau ada yang lain dia enggak.